Shalom, selamat malam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan beribadah pada malam hari ini bersama-sama dengan Nyonya Deborah Majid, Nyonya Endang Kristianti Rombe, dan Nyonya Esther M. Taulu dalam ibadah PWGT secara live streaming. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu.
Bapak Ibu teristimewa PWGT yang sama diberkati dalam Tuhan, mari kita siapkan bacaan kita dari 2 Samuel pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale bersama dengan keluarga Nyonya Deborah Majid, keluarga Nyonya Endang Kristianti Rombe, dan keluarga Nyonya Esther M. Taulu. Bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti tayangan dari Jemaat Masale, kami rindu, kami siap ya Tuhan untuk disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami ya Tuhan di dalam memahami akan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-13 firman Tuhan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya beri satu tema, Tuhan tidak melupakanmu. Tuhan tidak melupakanmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, selamat malam, salam sehat,
Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih ada sebagaimana ada. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, teristimewa ibu-ibu PWGT yang mendapat jadwal pelayanan pada malam hari ini. Satu pertanyaan yang menarik dari teks yang kita baca pada saat ini, ayat yang ketiga, Daud katakan, tidak adakah lagi orang yang tertinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Pertanyaannya, seperti apa kasih Allah yang Alkitab katakan yang ingin kita tahu dan lihat dari cerita Daud dan Mefiboset? Seperti apa konkret dari kasih itu? Seperti apa bentuk yang nyata dari kasih Allah di dalam hidup kita yang Tuhan mau kita ketahui dari kisah Daud dan Mefiboset? Kisah Mefiboset yang ada dalam pembacaan kita, ya, dia adalah putra Yonatan, cucu Raja Saul. Ya, Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Jadi Mefiboset ini cucu dari Raja Saul yang pertama sejak awal berdiri Israel sebagai kerajaan, dia yang pertama memimpin, Raja Saul. Ya, jadi Mefiboset ini adalah cucu dari Raja Israel yang pertama. Artinya harusnya masa depan Mefiboset ini terang menderang. Ya. Coba kita bayangkan dia adalah cucu dari seorang raja. Ya. Jadi jelas masa depannya ini terang benderang. Karena dia adalah cucu raja. Bahkan dikatakan hampir pasti dunia dalam genggamannya. Harapannya begitu kelihatan. Karena dia adalah keluarga raja. Dia adalah cucu raja. Tapi apa yang kemudian yang terjadi dengan diri Mefiboset? Raja Saul kakeknya mati dalam peperangan. Begitupun juga dengan Yonatan ayahnya, dia mati dalam peperangan. Apakah sampai di situ pergumulan, penderitaan yang dialami oleh Mefiboset? Tidak. Bahkan dikatakan dalam pasalnya yang keempat dari 2 Samuel, Yonatan anak Saul, dia punya anak laki-laki yang cacat kakinya. Yang cacat kakinya berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dan Yisril. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu baru lari, tetapi karena terburu-buru larinya anak itu jatuh dan timpang kakinya. Ya. Namanya Mefiboset. Bukan cuman kehilangan kakek, bukan cuman kehilangan ayah, tetapi dia terjatuh dan menjadi timpang. Dalam kesendiriannya betul-betul dia sudah terlupakan. Betul-betul dia sudah tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Coba kita bayangkan, dia adalah cucu seorang raja yang luar biasa, penguasa nomor 1 di Israel, sekarang menjadi seorang yang timpang. Kakinya cacat, kedua kakinya cacat. Dia dulu begitu hebat tinggal di istana, tetapi sekarang dia tinggal di tempat yang sangat terpencil. Dikatakan dalam pembacaan kita, dia tinggal di Lodebar. Lodebar, secara harafiah, Lodebar ini tempat yang kering, tempat yang jauh dari keramaian. Jauh dari segala kemewahan yang selama ini terjadi dalam hidup Mefiboset. Cita-citanya dulu ya bisa dikata hilang. Masa depannya sangat berubah drastis. Dari seorang cucu raja menjadi seorang yang cacat dan harus tinggal di suatu tempat yang sangat jauh sekali dan dia harus menumpah. Dan luar biasa kita temukan dalam pembacaan kita, Mefiboset menilai dirinya sendiri dalam pembacaan kita. Dia katakan serupa dengan anjing yang mati. Bukan sekedar anjing, tetapi anjing yang mati. Ya. Yang tidak ada nilainya. Penilaian Mefiboset terhadap dirinya begitu rendah. Dia melihat dirinya begitu hina.
Dia melihat dirinya dari seorang raja dari seorang cucu raja yang sangat hebat, hidup dalam kemewahan, sekarang cacat, bahkan dia melihat dirinya tidak lebih dari anjing mati. Apakah pernyataan Tuhan hanya sampai di situ pada keturunan Saul? Firman Tuhan katakan, tiba-tiba saja Daud ingat keturunan Saul. Walau sudah lewat belasan tahun yang lalu, dalam hitungan kira-kira 16 tahun, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Daud mengingat tentang Saul dan dia tanyakan, masih adakah seorang keturunan dari Saul yang tinggal? Coba kita bayangkan Bapak Ibu serta saudara-saudara, bertahun-tahun telah berlalu ketika orang sudah lupa akan keluarga Saul, orang sudah tidak peduli tentang Saul, tidak mengingat tentang Saul, tiba-tiba saja Daud dipakai oleh Tuhan dan dia bertanya, masih adakah lagi yang tertinggal dari keluarga Saul? Sudah belasan tahun, sudah sekian lamanya, tiba-tiba saja Daud mengingat dan dia mempertanyakan, masih adakah yang tertinggal dari keluarga Saul? Apa yang Tuhan mau tahu? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat firman-Nya yang kita baca pada malam hari ini? Firman Tuhan yang kita mau tahu, yang pertama, kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu luar biasa. Meskipun tidak ada lagi yang mengingat dirinya, mengingat dirimu Mefiboset, tidak ada lagi yang mengingatmu sebagai cucu raja, walau kau harus tinggal menumpang di rumah orang di Lodebar, satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak melupakanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ini yang dikatakan bahwa semua indah pada waktunya. Indah pada waktu Tuhan. Kira-kira 16 tahun telah berlalu, berubahlah kehidupan Mefiboset. Orang lain boleh lupa, orang lain boleh tidak mengingat lagi tentang dirimu, tentang keturunan dari Raja Saul, tidak menghargai, tetapi Tuhan tidak pernah melupakanmu. Walau Mefiboset jauh terjatuh, terperosot paling bawah, tetapi Tuhan mengingat Mefiboset. Tuhan mengangkat Mefiboset dari jatuh paling bawah. Mefiboset mengatakan, menilai dirinya bahwa dia tidak lebih dari anjing mati. Tetapi Tuhan tidak melupakan dia. Tuhan memakai hambanya Daud untuk mencari Mefiboset. Itu yang pertama, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Saya bisa jatuh ke titik yang terdalam. Bapak Ibu boleh jatuh ke titik yang paling terdalam, titik yang terendah. Mefiboset jatuh, kedua kakinya timpang. Dia kehilangan cita-cita, dia kehilangan harapan. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, satu hal yang harus kita tahu sebagai orang yang percaya, umat Allah, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan diri kita. Apapun yang menjadi persoalan, tantangan Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus buat keluarga yang mendapat pelayanan pada malam hari ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apapun yang menjadi rencana kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita boleh terjatuh, tetapi tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ingat, seperti cincin yang dipakai di tangan, serta tangan yang digunakan untuk bekerja dalam setiap karya Tuhan, selalu diingatnya. Sungguh luar biasa, kita adalah umat ciptaan Tuhan yang selalu diingat oleh Tuhan. Kita melihat dari kisah Mefiboset, meskipun dia jatuh, dia kehilangan cita-cita harapannya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Yang kedua, ada satu hal yang menarik dalam bacaan kita. Kasih Allah yang tidak melupakan itu ada satu hal
yang sampai 3 kali diucapkan dalam bacaan kita, ayat yang ke-7, ayat yang ke-11 dan 13, dikatakan engkau Mefiboset akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dia tinggal di Yerusalem karena akan terus makan sehidangan dengan raja. Dengan Raja Daud. Ini artinya kasih Allah adalah kasih yang bisa membawamu kembali, menempatkanmu kembali dari posisi yang serupa. Ya. Dulunya engkau duduk di atas, sekarang engkau terjatuh. Ya. Tuhan akan bisa mengangkat engkau kembali. Ya. Yang dulunya Mefiboset menganggap dirinya serupa dengan anjing mati, kini Tuhan mengangkat dia. Kini Tuhan angkat kembali duduk sehidangan dan semeja dengan raja. Begitu terhormat, Tuhan memulihkan dia. Ya. Sehidangan dengan raja, ya, kita membayangkan bahwa raja itu tidak bisa makan tanpa kehadiran Mefiboset. Ya. Di situ tidak ada sekat antara Raja Daud dengan Mefiboset karena dia sehidangan dengan Mefiboset, dengan Raja Daud. Di sini nyata kasih Tuhan bahwa walau saya saat ini terpuruk, tetapi saya percaya bahwa suatu kelak nanti Tuhan membukakan jalan bagi saya. Ya. Mungkin dulunya Mefiboset tidak pernah berpikir akan hal seperti ini, suatu hari nanti ya, Tuhan akan mencari saya, Raja Daud akan mencari saya. Ya. Pasti Mefiboset sudah kehilangan harapan, makanya dia menilai dirinya tidak lebih dari anjing yang mati. Apa nilainya anjing yang mati? Sudah tidak ada. Ya. Tetapi kasih Tuhan dinyatakan bagi Mefiboset. Bahkan sampai 3 kali dikatakan bahwa engkau akan sehidangan dengan aku. Ya. Bahwa serendah-rendahnya dirimu pada saat ini, ya, apapun yang engkau alami pada saat ini, tantangan penderitaan yang engkau alami pada saat ini, ketika engkau selalu datang kepada Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, menata hidupmu yang baik, memulai menata hidupmu yang baru bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti selalu buka jalan bagi engkau. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ya. Apapun yang sedang kita alami, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang terbaik. Tuhan selalu membaringkan kita di rumput yang hijau. Tuhan adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang sedang kita alami. Firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, dan aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Sehidangan dengan raja merupakan janji eskatologis akhir zaman mengenai soal pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Buat adik-adik dari keluarga atau anak-anak dari keluarga yang mendapatkan pelayanan pada malam hari ini, yang akan mengikuti ujian semester, percaya bahwa Tuhan bersama dengan adik-adik dalam mengikuti ujian semester. Tuhan akan membukakan jalan dan Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya yang selalu datang kepada Tuhan memohon kasih pemeliharaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan bersama-sama dengan Nyonya Deborah Majid, Nyonya Endang Kristianti Rombe, dan Nyonya Esther M. Taulu. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita di hatiku.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan kami yang tidak pernah melupakan kami. Walau kami terjatuh, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami akan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Engkau kuatkan setiap iman percaya kami ya Tuhan. Biarlah menjadi pegangan buat kami bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Walau kami terjatuh, walau kami memiliki penderitaan, menghadapi begitu banyak cobaan, tetapi ada Tuhan bersama dengan kami. Ya Tuhan, kepada-Mu ya Tuhan kami berdoa buat keluarga yang mendapatkan pelayanan PWGT pada malam hari ini. Kepada-Mu kami berdoa buat Ibu Deborah bersama dengan Bapak Majid Tuhan di dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya, umur panjang kepadanya Tuhan. Biarlah Ibu Deborah bersama dengan Bapak Majid senantiasa bersuka cita, bersyukur atas segala yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Engkau memberkati Ibu Deborah bersama dengan Ibu Endang dan Ibu Esther ya Tuhan, dalam tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Engkau memperlengkapi mereka Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepadanya ya Tuhan. Biarlah senantiasa mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, senantiasa bersuka cita dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup keluarga mereka. Kepada-Mu Tuhan kami berdoa buat Bapak Cuan bersama dengan Bapak Tifa dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya sebagai imam dalam keluarga, dalam kehidupan keluarganya ya Tuhan, masing-masing Engkau memberkati Tuhan. Dimanapun mereka bekerja, apapun yang mereka kerjakan dan usahakan Tuhan, mari Tuhan berkati. Nyatakan yang terbaik dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita dan mengimani, bahkan percaya Tuhan, bahwa lewat pekerjaan mereka kasih Tuhan, berkat Tuhan senantiasa dinyatakan. Dan mereka senantiasa bersuka cita menaikkan ungkapan syukur hanya kepada-Mu Tuhan, atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Kepada-Mu Tuhan kami bermohon, tuntunan Tuhan, lapangkan jalan buat adik kekasih Juan yang pada saat ini Tuhan sedang mengikuti ujian akhir di tingkat SMP. Tuhan memberkati Juan, Tuhan bersama dengan Juan. Biarlah Juan dalam menghadapi ujian ini Tuhan mengikuti ujian. Juan dapat menjawab setiap soal dengan baik, dan apa yang menjadi harapan Juan ya Tuhan dapat dinyatakan dalam hidupnya. Dan apa yang dicita-citakan oleh Juan Tuhan, Tuhan membukakan jalan bagi adik kekasih Juan. Tuhan memberkati kedua orang tua yang senantiasa mendampingi akan Juan bersama dengan adik-adik, bahkan Tifa bersama dengan adik-adiknya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga Kalista, Hesron, Tisha yang pada saat ini mengikuti ujian kenaikan kelas. Tuhan memberkati mereka, perlengkapi mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menjawab setiap soal dengan jawaban yang benar, dan mereka sungguh-sungguh giat dalam belajar ya Tuhan. Mereka mengejar cita-cita mereka Tuhan, dan mereka percaya bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Engkau memberkati juga adik Dava ya Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangannya bersama dengan Kenan. Biarlah mereka senantiasa
merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, lewat pendampingan kedua orang tua, bahkan opa, oma, bahkan segenap keluarga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat segala harapan, rencana, dan apa yang menjadi pergumulan dari keluarga Mama Juan, Bapak Tifa, bahkan Ibu Deborah Majid Tuhan. Mari Tuhan lapangkan jalan, mari Tuhan bukakan jalan buat keluarga. Engkau tahu isi hati mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka harapkan dalam kehidupan keluarganya. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, Engkau berkati buat segenap keluarga yang ada di Makassar, yang ada di Mamasa, bahkan yang ada di Toraja, dimanapun mereka berada Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam setiap langkah kehidupan keluarga mereka Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu juga bersama dengan keluarga telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Mari Tuhan memberkati persembahan ini. Engkau memberkati Tuhan segenap pengurus PWGT Jemaat Masale dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah segenap pengurus mengangkat tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap anggota PWGT Jemaat Masale Tuhan. Dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Bahkan semua umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah dari Jemaat Masale, Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka. Jangan Engkau melupakan mereka ya Tuhan. Karena kami juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami harapkan, rencanakan dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan akan senantiasa membukakan jalan bagi kami. Ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan. Engkau berkati Ibu Deborah, Oma Taknak, Bapak Jonathan, Audi Mantiri, Ibu Alfrida Pembonan, Bapak Resekimus. Bahkan mungkin masih ada Tuhan yang belum kami sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan memberkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Engkau datang di sana menjamah tubuh mereka yang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Tuhan. Dan suatu hari kelak nanti Engkau nyatakan kesembuhan bagi mereka, kami boleh bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Bapak Pendeta sekeluarga, Engkau memberkati mereka Tuhan, dalam mengangkat pelayanan bersama dengan Ibu Pendeta, anak-anak Tuhan. Biarlah mereka tetap merasakan kasih, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Engkau memberkati Ibu Adriana Salamba ya Tuhan, yang Engkau pakai pada saat ini sebagai liturgis. Engkau memberkati dia dalam keluarganya bersama dengan anak-anak Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik, apa yang menjadi harapan rencana Ibu terkasih, Engkau nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau berkati tim multimedia ya Tuhan. Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dalam pelayanan hamba-Mu, dalam setiap pekerjaan dan apa yang hamba-Mu harapkan ya Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami ya Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku.
memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa memberkati, mengasihi kita pada saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, saya kembalikan kepada liturgis. Bersama-sama dengan Nyonya Deborah Majid, Nyonya Endang Kristianti Rombe, dan Nyonya Esther DM Taulu mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Oktapina Lumembang yang telah memberitakan firman Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanannya, bahkan dalam meraih segala harapan dan cita-citanya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hermiati, kepada Cali dan Nando yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah PWGT kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selalu memberi kuat dan sehat kepada kita sehingga kita dapat mengangkat tugas pelayanan. Dan demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.